Puji Tuhan. Iya, kemarin dulu ya Monica wisuda dan saya mengajak dua anak saya yang lain, Rian dan Erika, untuk menghadiri wisuda sekalian karena liburan, jadi jalan-jalan sekalian di Australia. Ya, karena mereka, kalau Rian ini sudah bekerja dan nanti akan masuk di bisnis digital. Tadinya mau masuk di bagian film, tapi sama bosnya, jadi dia sudah punya pimpinan perusahaannya mengatakan kamu lebih baik masuk di bisnis digital karena nanti masa depan itu semua itu akan digital, ya, semua akan pakai digital. Jadi kalau film, kecuali kamu mau jadi sutradara yang kalau filmnya laku belum tentu untung, ya, bisa buntung. Jadi kan lebih baik bisnis digital. Jadi dia akan mulai bulan depan masuk bisnis digital sambil kerja. Kalau Erika ini, yang bersama Erika ini ada 5 orang yang seumur, ya, semua ya tingkat SMA naik kelas 2 sekarang. Nantinya kalau sudah lulus SMA baru nanti akan, kalau Erika nanti sekolah di Brisbane, yang lain-lain sekolah di Denpasar aja. Jadi menemani mamanya karena bidangnya lain-lain, ya. Bidangnya lain-lain ya ada di Denpasar, yang ada di Denpasar dan harus di Denpasar, gitu, ya. Itu yang saya bisa sampaikan karena saya memelihara anak-anak semuanya ada 15, cuman yang 3 ikut di Singaraja dengan Pak Thomas pendeta yang di Singaraja, yang 12 ikut sama saya. Ya, jadi di rumah saya sama di seberang rumah saya sama jadi satu. Ya, itu saja, ya, bila puji Tuhan. Saya akan membawakan firman. Oh ya, mungkin yang di sini belum tahu, ya. Kalau ada satu anak saya yang tadinya sebelum Monica ada itu saya sudah ambil satu anak, tapi diminta balik, ya sudahlah, diminta kembali dan sudah lost contact. Tapi sebelum saya kembalikan, saya serahkan kepada Tuhan Yesus. Saya bawa ke gereja, saya serahkan kepada Tuhan Yesus, masih umur 2 tahun waktu itu. Lalu dia diminta balik sudah, lalu saya lost contact. Cuman saya dengar dia sekolah di Taiwan, ya. Lalu tiba-tiba tahun lalu bulan Oktober saya dikontak. Dia masih manggil saya mama ternyata. Ma, saya Hana, namanya Hana. Saya Hana. Oh, loh, kamu di mana? Saya di Taiwan. Ngapain? Kerja. Lu enggak sekolah? Sudah lulus, ya. Dia lulus bisnis internasional. Jadi nanti dia akan lanjutkan bisnis saya. Ya, puji Tuhan. Karena dia lalu ada kontak-kontak dengan saya. Lalu dia bilang, saya mau minta dibaptis, Ma, tapi di Taiwan aja. Oh, oke. Karena kita punya cabang di Taiwan, saya hubungkan dengan pendeta kita yang di Taiwan. Lalu dia dibaptis dan sekarang dia menjadi anak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tapi berapa tahun saya harus menunggu? Dia sekarang umur 23. 21 tahun saya harus menunggu, ya, untuk dia menjadi anak Tuhan. Yang sudah saya serahkan masih umur 2 tahun. Jadi menunggu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang doa untuk sesuatu yang kepingin apa, ya, atau yang mendoakan anaknya yang belum bertobat, atau suaminya yang belum mau pergi ke gereja, atau apapun, ya. Belum 21 tahun, ya. Tapi orang benar dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Dan itu kan terjadi. Itu kita imani aja. Terjadinya ya nurut Tuhan. Waktunya Tuhan. Ya. Sehingga anak saya yang hilang itu kembali. Ya. Jadi 12 sekarang yang ikut di saya. 12 anak. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sekarang saya akan membawakan akan kebenaran firman Tuhan. Karena bulan ini kita sudah masuk di bulan loving God. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tadi Pak Arifin kan mengatakan, kita ini tidak bisa mengasihi Tuhan yang punya langit dan bumi.
yang punya segalanya. Kasih apa yang kita mau kasih kepada yang punya ini, ya? Tapi karena Dia sudah mengasihi kita, karena kita percaya dalam namanya, sehingga kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ini privilege, ya, privilege yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita bisa percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu mati di kayu salib, padahal kita kan tidak melihat, tapi percaya. Itu iman yang diberikan gratis kepada kita. Sehingga firman mengatakan, kalau engkau mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka aku, yaitu Tuhan, akan mengangkat yang percaya ini menjadi anak-anaknya. Sehingga dari situ, karena kasihnya sudah dicurahkan lebih dulu kepada kita, baru kita bisa membalas kasihnya kepada Tuhan. Bagaimana? Ya tadi dengan memuji-muji Dia, dengan menyembah Dia yang kita nyanyi-nyanyi tadi. Ini sudah mengasihi Tuhan, ya, memuji-puji Tuhan tuh kita memberikan kasih. Memuji-puji namanya itu sudah kita memberikan kasih kita. Tapi belum seberapa, itu baru sebagian, ya. Sekarang kita mau belajar bagaimana sih mengasihi Tuhan ini, bagaimana caranya. Ini ada ayatnya, ya, kita baca dari Ulangan. Dari Ulangan 10 ayat 12 saya bacakan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya. Ini ayatnya Loving God itu dari bulan ini, bulan Juli. Ya. Dari ayat ini kita bisa melihat apa yang diperlukan. Ya. Dikatakan, hai orang Israel. Kita ini disebut Israel rohani, Yahudi rohani. Karena apa? Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita diangkat menjadi anak-anaknya. Yesus itu orang apa? Yesus itu orang Israel. Yesus itu orang Yahudi. Sehingga kalau kita dikatakan diangkat menjadi anak-anaknya, anaknya Tuhan Yesus, maka kita menjadi bukan Yahudi atau Israel yang di negara Israel, bukan. Tapi kita ini adalah Israel secara rohani karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi kita nih, ayat ini juga berlaku untuk kita. Jadi dikatakan, hai orang Israel itu ya termasuk kita. Ya, Israel rohani ini termasuk. Apa yang dikatakan? Apa yang diminta daripadamu. Sehingga ada permintaan Tuhan yang pertama. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan, yang dimintakan padamu, selain dari takut akan Tuhan. Yang kedua itu takut akan Tuhan. Yang berikutnya dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Jadi melayani menurut apa yang Dia katakan, sehingga kita harus melayani Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan mengasihi. Ya. Jadi berikutnya juga kita mengasihi Tuhan. Lalu juga dikatakan beribadah kepada Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Jadi ini kebenaran, kepercayaan yang benar. Ya. Bukan yang baik loh ya. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Jadi kita harus hidup benar. Seperti dikatakan ini. Ya, kepercayaan yang benar. Jadi ada 5 hal yang kita akan pelajari sore hari ini. Yang pertama tadi adalah permintaan Tuhan. Apa permintaan Tuhan? Seperti dikatakan di Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Apa permintaannya ini? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Jadi 3 hal yang diminta sama Tuhan itu. Yang pertama itu adalah
hidup yang adil. Sehingga kita nih harus adil, tidak pilih kasih. Bukan lalu kalau karena dia kaya, dia harus duduk di depan, ya. Yang mampu duduk di belakang aja, ya, tidak begitu. Tetapi semua itu sama. Sehingga kita harus satu dengan yang lain ini sama tinggi lah, ya. Jadi tidak ada perbedaan, itu tidak ada. Jadi harus adil satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan, ya. Seperti tadi dikatakan Pak Arifin, kita harus toleransi, ya. Tadi suara gembala. Jadi baik kepada semua orang, ya, tidak milih kasih. Lalu juga cinta kesetiaan. Kita nih harus cinta dengan kesetiaan. Melakukan apa-apa itu harus dengan setia. Dengan setia. Kalau tidak setia, aduh bagaimana? Sama saja kalau bayangkan suami istri, lalu nanti yang satu tidak setia dengan yang lain, tidak mungkin loh. Harus setia. Begitu juga kita harus berlaku setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Maka kita juga harus membalas kasihnya, ya, dengan setia mengasihi Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan hidup dengan rendah hati. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Tuhan itu paling benci dengan orang sombong. Sama waktu Adam dan Hawa diciptakan pertama kali. Jatuh karena apa? Karena keangkuhan. Dia mau menyamai seperti Tuhan, ya, sombong. Karena itu buang, ya, tidak lagi menikmati Taman Eden itu, tapi dibuang dari Taman Eden. Maka kita harus hidup dengan rendah hati. Lalu permintaan Tuhan ada juga yang lain di Sakaria. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, ya, dikatakan harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakan hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu, ya, bukan palang pintu, tapi pintu gerbangmu. Jadi di rumah kita itu ada damai sejahtera. Tapi yang kita harus lakukan apa? Yaitu berkata yang benar. Jadi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan mencela-menceli, ya. Jangan orang itu kalau ngomong mencela-menceli. Sebentar A, nanti besok B, padahal hal yang sama, ya. Jadi tidak bisa kalau begitu. Biasanya yang kita hadapi seringkali itu kalau rapat, waduh, ini sudah setuju begini. Tapi begitu pulang istrinya marah. Bisa kamu lihat, oh besoknya berubah, ya. Waduh, itu hidup di ketiaknya istri. Tidak bisa. Tidak bisa jadi pemimpin. Kalau laki-laki hidup di bawah ketiak istri, itu tidak bisa jadi pemimpin, ya. Jadi mesti ingat itu. Jadi gereja pun lihat. Ada orang mau jadi pekerja, mau jadi hamba Tuhan atau bagaimana. Lihat dulu kehidupannya, keluarganya bagaimana. Benar apa enggak? Ikuti sama istrinya. Wah, sudah usah deh, ya. Karena harus berkata benar dan melakukan hukum yang benar. Hukumnya harus benar. Karena kita lihat bagaimana kehidupan di Indonesia, ya. Kalau di sini tidak tahu bagaimana. Itu hukumnya kan, tebang pilih. Kalau yang atas menang, yang bawah kalah, ya, sehingga rakyatnya ini menderita terus, ya. Sudah korupsi triliun dan ratusan triliun yang dikorup, kok tidak dihukum mati, ya, kok tidak diambil kembali, ya, kok tidak dirampas, rasanya begitu, ya. Hukumnya tidak berjalan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan melakukan yang begitu. Tidak boleh. Kita harus adil, kita harus benar, dan hukum kita juga harus benar. Jadi melakukan di dalam pelayanan, di dalam peraturan gereja, peraturan pelayanan pun harus benar, ya. Tidak bisa yang terus enaknya lalu tebang pilih, itu tidak bisa. Oh, karena dia dekat sama saya, atau karena dia saudara saya, jadi saya kasih kedudukan untuk jadi pemimpin pujian. Padahal tidak seberapa bisa. Padahal
yang lebih pintar ada, tidak dipilih. Ya itu tidak boleh begitu. Harus adil tadi dikatakan, dan harus melakukan yang benar dan hukum yang benar dan berkata benar. Ya, tidak mencela-mencela itu tadi. Lalu yang berikutnya tadi dikatakan yang kedua itu harus takut akan Tuhan. Ya, dikatakan takut akan Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintah-perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan bergaul. Ya. Jadi harus takut akan Tuhan. Jangan takut soal manusia. Dikatakan di firman Tuhan, terkutuklah orang yang takut pada manusia. Tapi harus takut tuh sama Tuhan saja. Ya. Tidak takut kepada manusia, tapi takut sama Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan berpegang pada perintahnya. Bagaimana ya berpegang pada perintahnya? Yaitu di dalam Alkitab itu, firman-firmannya itu. Itu yang harus kita pegang. Kita baca tiap hari, kita lakukan. Jadi bukan cuma membaca atau mendengar. Ya, seperti sekarang saya khotbah lalu mendengar firman. Cuma mendengar tok, tapi harus melakukan. Kalau tidak dilakukan percuma. Ya, cuma mendengar tok, cuma membaca tok, tapi tidak menjadi pelaku firman, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada kuasanya. Dan berpegang pada perintahnya, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Dan dengarkan suaranya. Suaranya di mana ya? Ya di firman itu bisa. Juga bisa lewat hamba-hamba Tuhan, pendeta, Pak San, atau kakak-kakak rohani, atau mungkin di dalam sel grup ada yang kakak rohani atau yang kerohaniannya sudah lebih tinggi, itu mengatakan sesuatu. Ya, itu suaranya bisa juga lewat yang kayak begini, atau bosnya, ya, atau pimpinannya mendengarkan suaranya. Lalu juga berbakti dan berpaut. Berbakti kepada Tuhan, yaitu membalas kasihnya tadi. Dan berpaut. Berpaut itu melekat. Betul-betul melekat. Karena kita ini sudah hidup di akhir zaman. Kalau kita tidak melekat, nanti saya tunjukkan. Akhir nanti ya, kalau sudah selesai khotbah saya tunjukkan bagaimana apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Jadi kita juga harus tahu. Jadi kita harus siap. Kita harus siap sedia. Bersiap-siap untuk mengalami aniaya. Mengalami antikris. Mengalami masa depan yang sebentar akan terjadi. Nubuatan. Ya, itu yang ada di dalam Alkitab. Di kitab Yesaya terutama. Itu kan dinubuatkan melalui Yesaya akan kelahiran Tuhan Yesus. Waktu Yesaya bernubuat itu kan belum lahir Tuhan Yesus. Tapi setelah sekian tahun, ratusan tahun, baru terjadi. Dan ini masih banyak nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu yang belum terjadi. Dan sekarang ini sudah banyak yang terjadi. Antara lain yang terjadi itu orang-orang yang sudah di diaspora. Karena orang Yahudi menolak Yesus. Salibkan dia. Lalu di diaspora. Sehingga mereka itu tercecer ke seluruh dunia. Kemana-mana keliling. Ya. Sampai ada yang di Indonesia. Ya, di Pulau Kisar. Itu ada. Terus juga ada yang di Cina. Ada di India. Ada tercecer. Ya, banyak itu diaspora. Tapi dikatakan di firman Tuhan, nubuatannya ini, nubuat. Dikatakan Yeremia, nanti pada waktunya mereka akan kembali pulang ke negaranya. Itu sudah terjadi tahun 1990. Waktu Rusia perang. Lalu Rusianya pecah. Buyar. Itu negara superpower. Tapi kok bisa buyar Rusia itu? Bisa buyar. Lalu jadi negara kecil-kecil itu antara lain
yang berkelahi sekarang ini, Ukraina, Serbia, apalagi itu yang lain-lain, jadi terpecah-pecah. Jadi itu tadinya kan Rusia jadi satu negara superpower, bisa buyar. Itu kalau tidak tangan Tuhan tidak bisa. Supaya nubuatan ini terjadi, sehingga banyak orang-orang itu pulang ke Israel. Jadi tahun 90 itu banyak yang pulang. Karena saya ini sering kali ke Israel, hampir tiap tahun. Waktu tahun 90 saya di Israel di airport. Banyak orang ini ngapain ya? Ternyata itu mereka itu banyak orang-orang yang diaspora itu yang pada pulang. Ya, pulang ke negaranya. Ada yang bawa kucingnya, ada yang bawa anjingnya, ya, di airport. Jadi saya baru tahu, oh ya, memang nubuatan itu sudah terjadi. Lalu sekarang ini, zaman sekarang, yang terjadi ini apa? Nubuatannya Yeskiel dulu. Kalau kita baca Yeskiel 37, 38, itu yang terjadi sekarang. Ya, negara-negara utara nanti akan menyerang ke ke Israel. Ya, yang negara utara yang paling utara nih yang nempel ini siapa? Turki. Ya, jadi itu Turki itu loh nanti yang dan banyak negara yang lain yang akan menyerang Israel. Sekarang belum, tapi itu sudah dinubuatkan dan ini sebentar lagi terjadi. Maka kita ini harus siap-siap sebagai pengikut Kristus. Kita ini harus mengerti keadaan dunia juga isinya Alkitab, nubuatan-nubuatan ini supaya kita tidak ketinggalan loh. Nanti ketinggalan sendiri kita, ya, supaya kita tahu masa-masa sekarang ini bagaimana. Karena di akhir zaman kita nih hidup kalau tidak loving God, takut akan Tuhan itu, kita nih bisa tergilas dengan keadaan dunia. Ya, lalu berikutnya, masih takut akan Tuhan dari Yesaya 8. Tapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Karena Tuhan itu kudus. Ya, kepadanya harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Sehingga kita harus mengakui Tuhan itu kudus. Dan harus takut dan gentar akan Dia. Ya, kita harus betul-betul takut akan Tuhan. Bukan ketakutan yang bagaimana. Tapi takut untuk tidak melakukan firman-Nya itu. Kita ini takut kalau tidak melakukan firman-Nya. Karena nanti kita ini bisa gampang dilibas oleh keadaan dunia sekarang ini. Ya, terutama juga dalam pengajaran-pengajaran. Banyak ajaran-ajaran sesat yang dulunya, ini pendeta luar biasa dulu. Pelajarannya bagus. Tapi sekarang sudah banyak yang mulai sesat. Ya, jadi kita hati-hati. Kalau kita tidak memegang kebenaran firman, ya, maka kita akan terlibas. Kita akan ikut-ikutan yang nggak benar itu. Jadi juga ada hubungan kasih dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Seperti di Ulangan ini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jadi diulang-ulang bolak-balik. Di loving God ini, mengasihi Tuhan ini, berulang-ulang takut akan Tuhan, dan melakukan perintahnya, melakukan ketetapannya, melakukan peraturannya. Ini yang harus kita lakukan, ya, kalau mengasihi Tuhan. Lalu yang berikutnya dari kitab Yohanes 14 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ini memegang dan melakukan, bukan cuma memegang atau membaca tok, mendengar tok, tidak, tapi melakukan. Itu dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kalau tidak bisa, ya, tidak bisa kita mau mengasihi Tuhan, tetapi tidak melakukan perintahnya. Syaratnya itu melakukan perintahnya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh dan aku pun akan mengasihi dia dan
akan menyatakan diriku kepadanya. Sehingga kalau mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya. Kalau kita sudah melakukan perintahnya, maka Bapak Surgawi itu akan mengasihi kita. Ya, ini luar biasa. Bapak Surgawi yang punya langit dan bumi, yang punya segalanya, yang mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus itu juga mengasihi kita, itu akan menyatakan diri. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyatakan diri kepada kita? Yaitu lewat Roh Kudus-Nya. Ya, yang minggu lalu saya bawakan filled with the power itu ya, minggu lalu di kebaktian yang pagi. Ini jadi melalui Roh Kudus-Nya. Ini Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan Yesus menyatakan diri. Sehingga kita ini tahu kita disuruh apa. Kita harus dalam pekerjaan kita apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak. Ya, ini kita akan tahu, kita akan mengerti. Ya. Lalu juga melayani Tuhan. Karena Dia sudah melayani kita lebih dahulu. Kita harus membalas kasih-Nya dengan melayani Dia. Dikatakan di Yohanes 12:26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ya. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi apa saja yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga akan mengalami. Yesus menderita, kita juga akan mengalami penderitaan. Yesus menyembuhkan orang sakit, kita juga akan mengalami, diberi kuasa untuk kesembuhan. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan seperti yang Yesus lakukan. Karena ini janjinya, ya. Lewat apa? Ya lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tuh. Yang tadi ayat sebelumnya mengatakan, kalau mengasihi aku, melakukan perintahku, melakukan firmanku, maka aku menyatakan diriku, ya. Menyatakan diri lewat Roh Kudus-Nya itu. Sehingga kita bisa melakukan apa-apa itu karena Roh Kudus. Jadi harus mengikut Tuhan. Akan mengalami apa saja yang Tuhan lakukan. Dan akan dihormati oleh Bapak Surgawi. Ya. Lalu yang berikutnya juga tetap melayani Tuhan dari Yesaya. Dan orang-orang yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, ini orang-orang asing ya, melayani Dia untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku. Sehingga orang asing pun itu ikut melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Bahkan menjadi hamba-hambanya. Bayangkan, menjadi hamba-hambanya. Apalagi kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini harus lebih lagi daripada orang-orang asing. Orang asing saja mau melayani dan bahkan menjadi hamba-hambanya. Apalagi kita yang sudah menerima berkat yang luar biasa. Ya. Dan memelihara hari Sabat. Jadi makanya kalau hari Minggu itu kita itu ibadah. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Ya. Juga mengenal perjanjiannya. Perjanjian Tuhan itu banyak. Janji-janjinya itu ya dan amin yang ada tertulis di dalam Alkitab. Antara lain tadi dikatakan kan Yahudi rohani, Israel rohani. Kalau kita baca di kitab Galatia itu ada, kamu akan menerima juga janji-janjiku seperti janjiku kepada Abraham. Itu ada kalau baca di Galatia. Ya. Sehingga janji-janji Tuhan kepada Abraham itu juga terjadi kepada kita. Karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Itu terjadi. Dan ini benar. Kan janjinya Tuhan apa? Itu kan dikatakan mengenal. Jadi kita ini harus tahu apa janjinya Tuhan itu. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi orang-orang lain yang memberkati Abraham itu akan diberkati juga sama Tuhan. Tapi
mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ya ini itu terjadi, ya. Terjadi di gereja kita yang di lembah pujian itu. Kalau kita masuk gereja di lembah pujian tuh masuk jalan masuk ini di kiri kanan ini kanannya orang. Orang yang di sebelah kiri ini baik sama kita. Bahkan mengizinkan anaknya kerja di tempat kita membantu gereja, ya, pekerjaan di gereja boleh. Tapi yang di kanan ini, waduh, gak jahat lah sama kita. Masa ini pohonnya dia ini jatuh lewat pagernya kita, dia sudah tidak mau tahu. Jadi kan pagar kita rusak loh, pohonnya itu. Jadi kita nebang, kita yang memperbaiki pagar, ya dia tidak mau tahu. Lalu ada ini loh, kita juga punya ada pohon bambu. Ini yang jatuh ke tempat dia, bukan pohonnya, daunnya. Dia minta ganti. Berapa itu tanamannya? Loh, tanaman tidak berjanji, tanaman jelek-jelek yang merambat di bawah itu rusak. Jadinya minta ganti, kita ganti. Ini kan jahat toh, ya. Dan apa yang terjadi? Orang yang di sini, yang baik hati ini, tadinya itu cuma rumahnya dari bedek, ya. Dia cuma buka satu meja jual sayur di satu meja itu aja. Tapi orang-orang kita ini sering beli sayurnya dia, sampai dia ini bisa berkembang. Ada suatu kali itu, luar biasa ya. Jadi bedeknya ini ganti, rumahnya ini pakai rolling door. Waduh kan lumayan. Jadi diberkati dia. Karena apa? Karena dia memberkati kita. Kita nih orang-orang benar. Bukan karena kita berbuat baik. Enggak, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dijadikan orang-orang benar. Tadi dikatakan Tuhan itu kudus. Sehingga kita dijadikan orang-orang kudusnya. Bukan karena perbuatan kita suci. Tidak. Karena darahnya yang sudah tercurah di kayu salib itu yang menguduskan kita. Sehingga kita disebut orang-orang kudus. Orang-orang benar. Ya, karena nama Yesus. Ini yang terjadi. Sehingga orang ini diberkati. Lalu saya lihat dia tanah. Lantainya itu tanah. Di keramik putih. Wah, jadi bagus loh. Jadi terus dia beli itu tempat jualan yang dari aluminium, ya. Jadi kelihatan rapi. Tadinya cuma satu meja jual sayur. Terus akhirnya jual macam-macam dia. Jual macam-macam. Jadi makin besar. Lalu dia buka lagi, terus punya jeep, tapi jeep second dia. Jadi punya jeep, masuk di situ dia bikin garasinya masih dari bedek. Tapi lama-lama dia diberkati, dia ini bagus, beli kijang baru, ini dijual, ya. Akhirnya dia berkembang lagi, bisa membangun di situ, sampai buka kos-kosan, sampai anak-anak kita ini yang kerja ada yang kos di situ, ya. Sehingga makin besar dia makin diberkati. Karena apa? Perjanjiannya dia. Kita harus mengenal perjanjiannya Tuhan. Orang yang memberkati kita, baik dengan kita, itu akan diberkati Tuhan kita. Ya. Tapi yang mengutuk, itu akan dikutuk juga. Ya sama seperti yang terjadi yang jahat ini. Ya. Akhirnya dia kekurangan duit, tanahnya ini dijual. Lalu sekarang jadi pompa bensin. Jadi ya puji Tuhan jadi pompa bensin. Karena kalau orang dari luar kota tanya, di mana sih lembah pujian ini? Oh, jalan ke utara terus saja. Kira-kira dari perempatan Patung itu 2 kilo sebelah kanan. Itu kadang-kadang kalau nyetir lalu omong-omong kebablas. Jadi tidak ke gereja akhirnya, ya, karena kebabasan. Tapi sekarang bisa karena ada pompa bensin. Pokoknya kamu lihatlah, ada pompa bensin persis sebelahnya itu masuk. Ini jadi tanda bagi kita. Tapi orang yang jahatin kita juga kan dikutuk sama Tuhan. Ya, begitu juga. Kan kita sudah lihat itu Ahok bagaimana dijahati. Ya. Dan dia mengatakan, "Enggak apa-apa.
yang mensolimi saya itu sama dengan mensolimi Tuhan saya, akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, dan sudah terjadi kan, sudah berapa itu yang mati, berapa yang sakit, berapa yang terus lengser, berapa yang macam-macam lah. Ini masih banyak yang belum terjadi. Ya, nanti kita tunggu tanggal mainnya aja. Pokoknya kita tahu perjanjiannya Tuhan Yesus dengan kita ini. Ya, kita tahu. Sehingga kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau ngerti ini, makanya kita ini harus sungguh-sungguh. Harus menjadi pelaku firman ini. Ini yang penting. Ya, sehingga kita ini mendapat perlindungan yang luar biasa dari Tuhan yang hidup. Lalu juga kepercayaan yang benar. Ya, bukan yang baik, tapi yang benar. Pengkhotbah mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah. Loh, berapa kali itu tadi dari firman pertama sih untuk takut sama Tuhan itu. So, takut akan Dia, ya. Dan berpegang pada perintah-perintahnya. Loh, bolak-balik suruh pegang perintahnya, yaitu firman-Nya itu tadi, dan melakukannya, ya. Karena itu adalah kewajiban. Kalau kewajiban itu harus apa enggak? Harus, karena ini kewajiban. Ini kewajiban setiap orang melakukan itu. Berpegang pada perintahnya, karena itu kewajiban semua orang untuk takut akan Tuhan. Lalu yang terakhir ini, ayat terakhir, kepercayaan yang benar. Dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Nah, ini penting, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau tadi dikatakan orang asing saja mau membantu, sampai mau jadi hambanya Tuhan. Masa kita yang sudah jadi anaknya tidak mau membantu, tidak mau berbagi kepada yang kesulitan, para janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan setelah kita membantu, kita sendiri dicemarkan oleh dunia. Kita terbawa dengan dunia. Ini sama dengan 5 darah yang bodoh. Ada 10 darah. 5 yang bijaksana. Semua itu penuh Roh Kudus. Semua sudah menjadi anak Tuhan. Ya. Tapi yang 5 memelihara terus menjadi pelaku firman-Nya. Sampai Tuhan datang menjemput. Nah, terus yang 5 ini kehabisan minyak, yaitu minyak Roh Kudus. Roh Kudusnya ini tidak dikaryakan dengan baik, tapi dia kompromi. Mungkin kalau di sini tidak tahu tempatnya di mana ya. Kalau di Bali itu dugem-dugem di sana, ya. Terus kan sudah lain, sudah tidak firman. Kadang ke gereja, kadang enggak. Tapi sudah dibaptis, ya, sudah ada Roh Kudus. Itu sama seperti 5 yang bodoh itu. Minta minyaknya sama yang punya, tidak dikasih. Ini pintu dibuka masuk, yang 5 ini masih beli minyak, ya. Balik sudah tertutup pintunya. Jangan kita sampai terlambat karena kita tidak mengerti. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi takut akan Tuhan ini. Terutama mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi kita memperhatikan, kan di gereja ada diakonnya, memberi orang-orang yang berkekurangan, terutama janda-janda yang tidak punya keluarga. Kalau janda sudah bukan janda kembang ya. Kalau janda kembang itu pakai duitnya ya, waduh sudah tidak benar. Tapi yang betul-betul janda. Karena itu gereja kita di Lembah Pujian itu membangun kamar-kamar untuk menerima janda-janda yang tua, yang sudah memang tidak punya penghasilan, tidak punya keluarga. Itu kita tampung. Ada berapa janda itu waktu ya? Kita membangun 21 kamar. Sekarang sudah tidak ada, dan itu sudah kita tidak pakai lagi karena janda-jandanya sudah meninggal semua. Ya, sudah pada meninggal karena sudah tua-tua sekali, dan banyak itu janda-janda yang tinggal di situ dan sudah meninggal. Belum ada janda baru. Ya.
Ya, ini dan menjaga tidak tercemar dengan dunia ya. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang dunia lalu kita jadi kompromi, akhirnya kita tinggalan seperti 5 darah yang bodoh ya. Tapi kita harus begini. Sehingga saya mau saksikan bulan lalu saya ini pergi melayani ya orang-orang yang miskin ya. Yatim piatu, janda. Saya pergi ke Pulau Sumba. Pulau Sumba bukan di kotanya Waingapu atau Waikabubak, bukan. Saya masuk ke desa-desanya. Aduh, miskin-miskin. Lalu terlihat banyak anak-anak kecil-kecil ya. Tapi Tuhan itu tunjukkan satu anak itu. Saya lihat dari belakang ini. Dari belakang bagaimana dia memuji Tuhan. Semua yang memuji Tuhan. Tapi ada satu lain ya rasanya. Tuhan bilang sama saya, sekolahkan dia. Lah saya kan belum kenal, enggak tahu siapa itu ya. Jadi setelah selesai acara, saya cari anak itu. Si coba kamu ke sini. Siapa namanya kamu? Namanya Kensi. Kamu sekolah kelas berapa? TK. Waduh, TK rek. Saya suruh nyekolahkan berapa tahun lagi ini ya untuk S1. Tapi enggak apa-apa sudah. Kalau Tuhan ini dengar perintahnya, melakukan ya. Mau enggak disuruh Tuhan? Ya saya mau. Oke Tuhan, saya mau. Nah ini, lalu saya panggil ini anak di desa, di salah satu desa di Sumba. Ya saya panggil lalu kamu sekolahkan ya sama Oma ya. Ngerti dia, ngomong aja. Ya sudah enggak apa-apa sudah. Jadi saya tak suruh foto itu anaknya. Lalu kan masuk kelas 1 ini nanti ya, bulan Juli kan sekolah masuk kelas 1. Terus saya belikan perangkat. Dia enggak pakai sepatu loh. Kaki telanjang ya. Enggak punya, memang enggak mampu. Jadi saya sekolahkan. Jadi terus saya belikan itu peralatan sekolah, saya belikan sepatu, beli tas, belian. Aduh sukacitanya, coba lihat mukanya di foto. Sukacita karena enggak pernah punya. Nah, terus anak-anak kita ini kalau kita berikan alat-alat tulis, kita berikan buku tulis, buku gambar, bolpen, sukacita kayak begitu, lalu berterima kasih ya kayak begitu sama kita enggak kan biasanya, ya kelewes saja. Jadi sepertinya kayak kita ini, harus karena kamu ya harus orang tua harus membelikan. Rasanya itu kayak begitu, tidak ada rasa terima kasih. Ini harus diajar ini anak-anak yang model kayak begini ya, harus berterima kasih. Coba masa kalah dengan anak desa ini loh ya. Nah saya juga punya anak, ini salah satu anak saya yang lain. Kalau tadi yang sudah gede-gede ya, ini yang masih kelas 3 SD ya, ini juga anak Sumba. Kalau yang tadi, kalau Kensi itu tadi ini putih, masih putih ya. Tapi anak saya ini loh kok hitam. Tapi rupanya hampir mirip. Itu kelas 1, ini kelas 3 ya SD. Sehingga kita harus melakukan ya yang disuruh sama Tuhan itu kita harus lakukan ya. Lalu juga sekarang kita harus tahu keadaan zaman. Ini warta berita di CBN ya, bisa dipercayalah. Ini keadaan Israel sekarang ini, dia lagi mempersiapkan bait yang ketiga, bait Allah yang ketiga ya, sudah dipersiapkan, sudah jadi. Januari tahun ini Januari itu mereka sudah latihan bagaimana nanti untuk menguduskan bait Allah itu. Dan untuk menguduskan bait Allah itu menggunakan sapi yang khusus, sapi merah, sapi warna merah. Saya pernah ke Israel itu melihat tempat peternakannya sapi merah ini di mana sih? Kayak apa sih sapi merah itu? Sapi merah itu ya bukan warnanya merah darah begitu, enggak. Tapi bulunya ini bulu coklat yang merah-merahan gitu. Jadi enggak seperti sapinya kita
yang sapi coklat gitu, enggak. Tapi seperti agak kemerahan gitu. Dan harus betul merah. Ada bulu putihnya satu aja, ya, enggak bisa digunakan. Mereka mempersiapkan, memperanakkan itu. Saya melihat itu waktu tahun 96 kalau salah. Tahun 96 saya lihat. Sekarang ini sudah banyak mereka ternakkan. Dan dipilih betul-betul sapi merah yang tidak ada bulu putihnya satu pun tidak ada. Ini mereka sudah mempersiapkan. Jadi mereka mempersiapkan itu dikatakan red heifer, ya, 5 sapi merah sudah dipersiapkan. Dan the third temple itu bait Allah yang ketiga yang sedang dan sudah selesai dibangun. Ini tinggal upacara. Lalu diprediksi kemungkinan diresmikannya itu nanti kira-kira waktu Paskah. Paskah itu kan memperingati, kalau kita memperingati Paskah kematian Tuhan Yesus, ya. Mereka itu juga ada Pesach namanya, ya. Paskahnya mereka itu Pesach. Itu mereka memperingati waktu keluar dari Mesir itu, yang dioles darah domba ambang pintunya sehingga diselamatkan, ya. Tapi yang tidak dioles itu dibunuh semua sama Tuhan, anak-anak sulungnya, termasuk binatang, ya. Binatang yang punya anak sulungnya juga dibunuh. Itu sehingga mereka kan bebas. Itu memperingati itu mereka Pesach. Kemungkinan waktu Paskah tahun 24 itu mereka meresmikan dengan sudah mempersiapkan 5 sapi merah itu untuk nanti disembelih, sebagai darahnya dicurahkan di altarnya situ untuk menguduskan, ya. Mereka sudah latihan. Bayangkan dengan keadaan ini, kita nih harus tahu kita nih sudah pucuknya akhir zaman nih loh. Tinggal melangkah itu sudah masuk penganiayaan, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Makanya ini penting. Tadi ini judulnya kan loving God, mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, kita ini dilibas dengan dunia, ya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus ini, melakukan perintahnya, menjalankan, ya, supaya kita ini selamat. Sehingga kan dikatakan kalau mengasihi aku, maka aku juga akan mengasihi, bahkan menyatakan diri kepadamu. Lewat apa? Roh Kudusnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Ini luar biasa. Sehingga kita nih harus betul-betul makin apa tadi dikatakan harus takut dan gentar dan berpaut. Kalau berpaut itu seperti twisted yang tidak bisa dilepas itu dengan Tuhan. Harus kayak begitu, ya. Kalau enggak kita dilibas dengan keadaan dunia, ya. Apalagi ajaran-ajaran yang dulu pendeta yang kita agung-agungkan, sekarang pengajarannya sudah mulai melenceng. Dan itu banyak, ya, ada bukan cuma satu, ada beberapa yang saya kenal, yang saya dulu menghormati luar biasa. Dan sekarang kok kayak begitu, ya, pengajarannya. Saya kok bisa menilai kalau pengajarannya tidak benar? Karena saya mendalami Alkitab, belajar melakukan praktek. Tahu kalau ini jadi tidak benar, ya. Jadi kita tahu, makanya kita harus melekat pada perintah-perintahnya. Berapa kali tadi ayatnya mengatakan melekat, ya, harus melakukan perintah, peraturanku, mendengar suaraku, terus lagi perintahku, terus begitu. Maka Bapa surgawi akan mengasihimu. Dan Yesus juga mengasihi, bahkan menyatakan dirinya kepadamu. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita masing-masing. Karena setiap kita punya Roh Kudus yang sudah menerima Yesus dan memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan pada kita. Sehingga Roh Kudus ini akan menuntun, membimbing kita. Apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam kita studi, dalam kita menimba ilmu.
itu Roh Kudus yang akan membimbing kita, memberikan hikmatnya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sama waktu saya saksikan itu, bagaimana waktu saya mau melayani orang gila, lalu sama Roh Kudus disuruh bawa flashlight, saya tidak bawa, ya. Akhirnya bahkan tidak nurut. Tapi akhirnya apa? Buyar, tidak jadi doa, takut dicekik sama yang gila, karena lampunya mati, ya. Nah ini, jadi kita harus, Roh Kudus itu memberi kita kepekaan yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Kalau kita tidak mengasihi, tidak melakukan perintahnya, sudah zaman kayak begini, kita mau apa? Ya, mau bagaimana kita? Ya, ini nubuatan-nubuatannya masih ada. Kalau kita baca di Wahyu itu masih ada yang belum terjadi, tapi tinggal sedikit. Ya, jadi kita harus hati-hati. Lalu berikutnya, ya, kalau itu tadi mengenai keadaan zaman sekarang di Israel, ya, yang mempengaruhi di seluruh dunia, negara yang paling kecil itu ya Israel itu, cuma kecil, ya, negaranya, tapi powerful, ya, kuasanya luar biasa. Karena apa? Umat pilihan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai dia. Baik semua, tidak. Ada yang belayar, ada yang nggak benar. Tapi karena sudah Tuhan mengasihi dia, tetap dilindungi, dikasih apa? Kasih hikmat yang luar biasa, sehingga orang Israel itu pinter. Coba lihat yang dapat Nobel itu berapa persen orang Israel, ya, hampir 90% orang Israel. Yang lainnya ada tapi tidak sebanyak orang Israel. Dikasih hikmat untuk pinter itu. Dan juga sekarang menggerakkan nuklir itu siapa yang dipakai? Kalau kita di Indo, anak kebutuhan khusus itu agak tidak dianggap, ya. Apa otis, apa ADHD, apa ODD, ya, LD, banyak DD itu. Yaitu tidak dihargai lah sama orang. Tapi di Israel justru yang menciptakan itu adalah anak-anak otis. Bayangkan, anak-anak otis yang dipakai, anak-anak kebutuhan khusus yang dipakai oleh Israel. Karena apa? Mereka itu dekat sama Tuhan. Mereka sejak umur 5 tahun itu sudah diajar. Apa diajarnya itu? 5 kitab yang pertama itu, ya, Pentateuch itu namanya. Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 ini itu yang mereka ajarkan, ya. Jadi sejak kecil sudah diajarkan harus tahu, hafal Imamat. Coba kita kalau baca Imamat apa enggak ngantuk? Ngantuk toh. Karena pelajarannya upacara ini diajarkan anak umur 5. Sehingga mereka itu meresap sekali pelajaran tentang dengan Tuhan itu. Diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Diajarkan sejak kecil. Sehingga itu ditulis di Mesusa, itu kayak tabung kecil. Diisi ayat itu, kasih Tuhan Allahmu itu, di ambang-ambang pintu, di pintu gerbang. Sehingga kalau kapan mereka keluar, lihat itu, ingat ya, kasih Tuhan Allahmu. Keluar gerbang juga masuk. Apa kamu tadi di luar sudah mengasihi Tuhan Allahmu? Sehingga melekat betul dengan firman. Karena itu dia dikasihi Tuhan. Kalau kita bisa tadi melakukan seperti yang ini tadi, khotbah Loving God ini tadi, ayat-ayatnya, wah, kita dikasih luar biasa seperti orang Israel itu yang akan terjadi, ya. Sudah ada buktinya. Anak-anak pekerja yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu diberkati luar biasa. Sekolah di Amerika, waduh, jadi yang nomor 1, ya. Jadi yang top, yang lulusnya cum laude, ya, luar biasa. Karena apa? Karena sungguh-sungguh melakukan firman, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Jadi orang yang luar biasa. Kalau enggak, ya salahnya sendiri, ya, enggak ada. Tidak bisa, akan dilibas dengan dunia.
karena sudah mengalami yang tadi itu. Yang ini Disney, Disneyland itu Disney yang buat film-film anak-anak itu kan bagus. Cinderella, Puster, gitu ya. Pokoknya bangsa-bangsanya itu kan bagus untuk anak-anak ya. Lalu princess itu kan ceritanya bagus untuk anak-anak. Tapi sekarang ini disebutkan ini Disney eksekutif. Jadi sudah pimpinannya yang sekarang sudah bergeser. Sudah tidak lagi itu kuno. Kayak bangsanya Cinderella itu kuno. Sekarang ini sudah yang membuat film yang mengejutkan dunia ya. Sebetulnya mengejutkan kita orang-orang Kristen. Apa? Yaitu berikutnya ini dia bisnisnya ini akan mengadakan apa? Ya tidak ada orang yang ini suka. Mungkin ya ada yang suka. Mereka mengajarkan anak-anak kecil ini nanti untuk apa? Untuk ber-LGBT. Bayangkan itu kan dilarang sama Tuhan. Sejak zaman Sodom dan Gomora itu terjadi LGBT. Makanya Tuhan habiskan, dibakar sampai habis itu Sodom dan Gomora. Ya, lalu Lot keluar sama istrinya masih noleh ke belakang jadi tiang garam. Ya. Itu yang terjadi, sudah Tuhan tidak suka. Itu terjadi sudah sejak Sodom Gomora. Tuhan tidak suka LGBT. Tuhan benci. Lalu diulang di perjanjian baru. Bagaimana kalau kita baca Roma 1? Itu bagaimana? Itu juga LGBT. Tuhan benci. Tuhan tidak suka. Dihukum berat sama Tuhan itu. Tapi ini mengajarkan kepada anak-anak. Karena apa? Amerika sudah membuka dan menerima LGBT. Termasuk negara ini ya. Negara Australia ini juga sudah menerima. Jadi anak kita ini harus hati-hati. Jangan, saya lihat berkali-kali itu, kalau ibu-ibu bawa anak kecil ya, aduh ngerewok aja ini, ngeribetin ya, kasih HP supaya diem. Berkali-kali saya lihat juga di jemaat sini. Juga begitu. Rusak dia anaknya. Anak-anak saya tidak saya kasih HP. Tidak ada yang pakai HP-HPan. Tapi gara-gara COVID, setiap anak punya HP sendiri-sendiri karena harus sekolah online. Ya, jadi terpaksa punya HP sendiri-sendiri. Tapi juga saya pantau, ini ada yang saya sita HP-nya. SMA. Main game terus sampai jam 4 pagi. Ya. Sekolah besoknya ngantuk. Ada yang satu, sampai kita nih tidak tahu. Dia kok ngantukan ya? Dia kok ngantukan? Sampai lihat di Google, sakit pengantuk ini sakit kenapa? Sampai gitu ya. Ternyata ketahuan. Kalau setiap hari main game itu, ditutup pintu kamarnya itu, main game sampai pagi. Makanya ngantuk terus. Ya, kalau sekolah. Jadi ngantuk. Ternyata main game, saya sita, nggak usah main game, nggak usah pakai HP-HPan. Ya. Lalu yang gede ini juga ada 2, wah main game juga, saya sita. Apalagi itu ada yang lihat pornografi, wah tambah disita, ya, nggak bisa, karena saya sudah jelaskan, game nggak semua game bagus, ya, ada game yang pendidikan itu oke. Tapi kalau game-game yang menjurus kayak begini, ngapain anak kita rusak? Game-game yang menuju kepada rasanya kayak pinter, tapi pinter yang salah, ya. Itu enggak bagus. Kalau saya ini sering bilang, lebih baik saya punya anak yang enggak seberapa pinter, tapi karakternya bagus. Daripada pinter luar biasa, karakternya kerosokan. Lebih baik enggak usah pinter kamu kalau karakternya jelek. Ya. Karena nanti seperti itu Dr. Asari itu kan dokter, tapi bikin bom terus, ya, ngebomin di tempat-tempat termasuk di Indonesia itu berapa yang sudah dibom. Tapi puji Tuhan sudah ditembak mati. Ini juga ini yang suka
Kayak begitu, ya nanti ditembak sama Tuhan. Ya kalau sudah Tuhan turun tangan, aduh, kan bahaya. Jadi kita harus hati-hati terutama yang punya anak-anak. Jadi jangan membiarkan anak kecil itu selalu dikasih HP supaya diem, dikasih HP supaya tidak mengganggu. Ya toh kita rapat, anaknya 15 menit kita perhatikan 1 jam sudah main, kok nggak diminta katanya 15 mamanya dia. Ya cuma ya semangat ya sudah. Bagaimana? Kan bukan anaknya kita, kalau anaknya kita ya tak cewek. Nah, ini yang saya ingin sampaikan sore hari ini. Kita mendidik juga anak-anak supaya apa? Supaya punya karakter Kristus. Amin. Karena kita ini namanya roh. Roh ini representatif of Christ itu. Kita ini duta-dutanya kerajaan Allah. Jadi kita juga punya anak-anak yang menjadi duta-duta wakilnya nanti ya kerajaan Allah. Jangan sampai jadi dutanya kerajaan iblis ya. Karena ini kan kerajaan iblis yang model ini. Jadi jangan sampai anak kita terkecoh ya, untuk ikut yang dunia. Tuhan memberkati. Amin.